Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami di sini dari kelompok 4 dari mata kuliah sistem digital. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Simulasi Perancangan Pengujian Digital Sistem KiPad berbasis Arduino. Dan di kelompok 4 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya, Fafian Ardiansyah, dengan NIM 2304010100206. Kemudian ada Bapak Freddy IDL Maramis dengan NIM 23040401201. Kemudian yang terakhir ada Mas Mamat Alif Ridho dengan NIM 2304010101006. Ya, karena kita sudah menjelaskan tentang abstrak dan pendahuluannya, kita akan langsung lompat ke bagian metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Pak Freddy. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Freddy. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, di sini saya akan mulai menjelaskan untuk perancangan sistem. Nah, perancangan sistem dengan dimulai pada saat kita membuat blok sistem secara keseluruhan. Nah, tampak sini blok sistem secara keseluruhan, ada board induk atau board control ini, pada Arduino Uno, ya. Pada Arduino Uno ini ada pin-pin ya, untuk pin yang terhubung ke LCD 16x2, kemudian pin yang terhubung ke buzzer, kemudian pin LED hijau dan LED merah terhubung ke pin yang ada di blok kontrol, kemudian servo terhubung ke pin, kemudian keypad terhubung ke board Arduino juga. Nah, untuk penjelasannya next selanjutnya. Nah, untuk penjelasan blok diagram di atas, kita dapat lihat di sini untuk power supply. Power supply ini adalah bagian yang menyediakan daya untuk seluruh sistem. Kemudian blok kontrol Arduino Uno yang merupakan pusat kontrol dari sistem. Kemudian pin input dan output, ya ada pin, ada SDA dan SCL digunakan untuk komunikasi 12C dengan perangkat lain seperti LCD. Kemudian PD2 atau PD sampai PD9. Nah, pin ini terhubung ke keypad 4x4 yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian ini pin PD10 sampai PD13. Pin ini terhubung ke output seperti servo, LED, dan buzzer. Next. Kemudian blok inputnya, blok input ini berupa keypad 4x4. Nah, ini komponen ini untuk tempat kita memasukkan passwordnya. Ya. Nah, komponen ini digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti pin. Keypad ini terhubung langsung ke pin Arduino yang telah ditentukan. Kemudian ada blok output LCD 16 kali 2 yang menampilkan informasi seperti status sistem, membuka atau menutup, atau pesan kesalahan. Kemudian ada buzzer. Buzzer ini akan mengeluarkan suara sebagai indikator misalnya saat kode PIN yang salah kita masukkan. Kemudian ada LED hijau. LED hijau ini menandakan bahwa sistem dalam keadaan aktif atau pintu terbuka. Kemudian LED merah menandakan bahwa sistem dalam keadaan terkunci atau ada kesalahan. Kemudian servo. Servo ini digunakan sebagai akuator untuk mengunci dan membuka pintu berdasarkan perintah dari Arduino. Next. Kemudian tadi ada jalur data instruksi. Ya, garis yang menghubungkan komponen menunjukkan aliran data dan instruksi antara blok input, kontrol, dan output. Ini menggambarkan bagaimana informasi mengalir dalam sistem dan bagaimana setiap komponen berinteraksi satu sama lain. Nah, ini untuk gambar perangkatnya pada simulator. Tampak untuk yang paling atas adalah keypad.
yang ada angka 123 ya, ABCD, itu keypad untuk tempat memasukkan PIN atau password. Kemudian di bagian bawah ada LCD, ya, di bagian kanan bawah ada LCD. Di tengah-tengah itu ada board Arduino, ya, board control. Kemudian ada LED juga, LED merah dan LED hijau. Kemudian ada servo untuk pengunci, ya, servo di sebelah keypad, ya, itu servo. Kemudian buzzer untuk mengeluarkan suara, ya, ada buzzer untuk mengeluarkan suara. Oke, next, selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Freddy atas penjelasan tentang blok diagramnya. Kemudian untuk di bagian flowchart saya akan menjelaskan terkait flowchart alur kerja sistem. Di mana yang pertama inisialisasi LCD, servo, dan keypad. Kemudian setelah kita melakukan inisialisasi, kita akan menampilkan alert memasukkan password. Kemudian ada decision, kita akan menunggu inputan atau tidak. Jika kita menunggu inputan, maka tombol key kita akan membaca tombol keypad. Kemudian tombol keypad itu kita akan diberikan pilihan, yaitu kita menekan atau tidak. Jika kita menekan, kita akan menekan pagar atau menekan bintang. Jika kita menekan pagar, maka akan diberikan decision. Jika password benar, maka akan menampilkan password benar dan akan menampilkan membuka pintu. Setelah kita membuka pintu, akan menyalakan LED hijau dan selanjutnya akan membuka kunci atau menggerakkan servo. Dan selanjutnya akan mereset jumlah percobaan gagal. Tapi jika password yang dimasukkan salah, kita akan menampilkan password salah, kemudian menyalakan LED merah, kemudian mengaktifkan buzzer, kemudian tutup kunci atau dinamo server, kemudian tambahkan jumlah percobaan gagal. Kemudian jika percobaan lebih dari 5 kali gagal, kita akan menampilkan terlalu banyak percobaan gagal dan akan mengaktifkan buzzer lebih lama. Kemudian untuk tombol eh, bintang, jika kita memakan ya, maka kita harus menginputkan password. Tapi jika tidak, kita akan langsung step ke tambahkan tombol ke input password. Nah, tadi ketika kita menekan passwordnya salah, kita akan di sana akan menampilkan reset password dan kita menampilkan masukkan password baru. Kita akan meminta input password baru dan menyimpan password baru. Kemudian di sana akan menampilkan password baru dan melakukan reset jumlah percobaan kali gagal. Dan di sini ada penjelasan terkait flowchartnya. Flowchart ini harus digambarkan langkah-langkah dalam proses penguncian dan pembukaan pintu. Berikut langkah-langkah yang akan dimasukkan dalam flowchart. Yang pertama ada inisialisasi sistem. Sistem dimulai saat daya dinyalakan dan menampilkan pesan masukkan password di LCD. Kemudian menunggu inputan, menunggu pengguna menekan tombol keypad. Jika tombol angka ditekan, maka kode password akan ditampilkan ke input dan ditampilkan di LCD. Kemudian jika ditekan tombol bintang, tekan input password dihapus. Kemudian jika ditekan tombol pagar, akan memproses password yang dimasukkan. Input kode password, pengguna masukkan kode PIN, dan validasi kode password, microcontroller akan memeriksa apakah kode dimasukkan benar atau tidak. Jika password dimasukkan benar, maka menampilkan password baru di LCD. Kemudian menampilkan pesan untuk membuka pintu di LCD, dan kemudian menyalakan LCD hijau jika password yang dimasukkan benar. Kemudian membuka kunci dengan menggerakkan servo dan mereset jumlah percobaan ke ke- kemudian jika memasukkan password salah, akan menampilkan pesan password salah di LCD dan menyalakan LED merah serta mengaktifkan buzzer. Kunci akan tetap tertutup ketika servo tidak akan bergerak membuka pintu. Kemudian menambah jumlah percobaan gagal ketika kita memasukkan password yang salah. Kemudian jika percobaan gagal lebih dari 5 kali,
akan menampilkan pesan terlalu banyak percobaan gagal. Kemudian mengaktifkan buzzer lebih lama sebagai peringatan. Kemudian menambahkan pesan reset password. Kemudian akan menampilkan masukkan password baru. Kita di sini diminta input password baru. Kemudian jika sudah diinput, sistem akan menyimpan kode password baru dan menampilkan password baru disimpan, serta password barunya akan di-reset. Sistem akan mereset jumlah percobaan gagal kita. Kemudian selesai, sistem akan kembali ke keadaan menunggu input. Dan selanjutnya di sini akan memprogram microcontroller Arduino berbahasa pemrograman C. Di sini akan dibantu oleh Mas Alif. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Ya, saya izin share screen. Ya, oke. Saya akan menjelaskan kode program dan simulasi sistem pengunci Arduino-nya. Jadi kita membuat simulasi rancangannya ini menggunakan website Walkwi. Sebelumnya saya izin untuk mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Pak Freddy, yaitu blok diagram, karena rancangan ini didasari dari blok diagram ini. Yang pertama ada blok kontrolnya yaitu Arduino Uno-nya, kemudian ada blok input yaitu keypad-nya. Eh, Keypad 4x4-nya ini masuk ke port data 2 sampai 9. Kemudian ada servonya, yang servonya nanti eh, terhubung di port data 10. Kemudian ada LED merah yang akan terhubung di 11 ya, di port data 11. Kemudian ada LED hijau terhubung di port data 12. Kemudian buzzernya terhubung di port data 13 dan LCD 16 kali 2-nya terhubung di port SDA dan SCL atau serial data dan serial clock. Oke, lanjut untuk kode programnya. Di sini ada seperti apa itu bahasanya? Kalau di kartu itu kartu petunjuk ya, kartu petunjuk di mana jika tombol bintang ditekan maka akan clear password. Jika tombol pagar atau dash ini dipencet akan confirm untuk input passwordnya ya, dan password awalnya adalah 1234. Jika salah memasukkan password 5 kali akan dapat mereset password seperti yang dijelaskan oleh yang dijelaskan oleh Bang Fabian tadi ya di flowchartnya. Oke. Kemudian ada fungsi yang memasukkan libraries yang dibutuhkan. Jadi librariesnya ini untuk L2C-nya, untuk komunikasi L2C LCD dengan Arduino-nya, untuk mengontrol LCD L2C-nya juga, terus ada library untuk membaca input dari keypad-nya, dan ada library untuk mengatur servo motornya. Kemudian ini adalah konfigurasi pin komponen yang terhubung, di mana ini ada servonya di pin 10, LED yang merahnya di pin 11, LED yang hijau di pin 12, dan buzzer pin di pin 13. Lalu di mana yang keypadnya. Nah, keypadnya itu untuk menghubungkan pin keypad kita harus mengkonfigurasi keypadnya dulu. Jadi em, ya ini baris keypadnya ada 4 di terus di kolom keypadnya juga ada 4 karena 4x4 keypadnya. Lalu ini string yang di tombol keypadnya
123 ABCD ya untuk input passwordnya. Kemudian ini baru kita bisa hubungkan PIN-nya setelah di konfigurasi keypadnya, yaitu 23456789 ke Arduino-nya, ke pin Arduino-nya. Kemudian ini sel-sel si password awal, dan ini fungsi untuk maksimal percobaan password gagal ya. Kemudian ada konfigurasi LCD-nya. Lalu ini adalah setup-nya yang akan nanti mendapatkan menampilkan masukan password, kemudian jika kita menekan tombol pagar ya, periksa apakah password yang dimasukkan benar. Oke, kita masukkan passwordnya. eh Password awal itu 1234, jadi ini adalah password yang benar. Nah, ke password benar maka print buka pintu, LED hijaunya tadi menyala, kemudian servonya bergerak ya. Ya, servonya bergerak untuk membukakan pintu seperti di flowchart alur kerja sistemnya. Kemudian jika passwordnya salah, akan menampilkan password salah, coba lagi. Ya, nah jika 5 kali salahnya, jika warung atemnya adalah max wrong atem, nah ini max wrong atemnya kan 5. Nah, tadi udah berapa? 3, 4. Oke, tadi 4 ya. Nah, ini yang kelima, perlu banyak percobaan gagal dan akan memasukkan password baru. Oh ya, untuk tadi yang gagal mulu itu, jadi buzzernya nyala dan LED merahnya nyala ya. Kalau password salah, ini buzzernya nyala dan LED merahnya nyala. Nah, ini kita diminta untuk input password baru seperti di uh, flowchart flowchartnya, meminta input password baru. Kita password barunya 555. Nah, ini dia password barunya. Kemudian password barunya itu udah diubah stringnya ya, jadi bukan 134 lagi tapi 5555. Oke, seperti itu untuk simulasinya. Ya, sudah sih. Oke, Ada tambahan dari teman-teman? tidak. Ya, Tidak ya. lanjut lanjut. Kembalikan ke moderator aja. Udah selesai ya. Oke. Terima kasih Mas Alif Rido atas penjelasan dan simulasinya. Mm. Untuk hasil kerja kami telah selesai dan saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.